Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pratiwi Jatining Putri, Inayah Islami Nur, Roy Adi Wicaksono, dan Deni Aji Wicaksono. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota kelompok lain. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan contoh perbuatan manusia yang menimbulkan kerusakan di muka bumi, yaitu penambangan liar, perburuan liar, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, bagaimana cara baik dan benar dalam menyembelih hewan? Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam. 2. Tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembelih. Yang ketiga, hadapkan hewan ke arah kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Selanjutnya, membaca bismillah sebelum menyembelih. Selanjutnya, menyembelih dengan cepat supaya meringankan rasa sakit hewan kurban. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud ihsan? Sebutkan macam-macam ihsan yang Anda ketahui. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Macam-macam ihsan. 1. Khusyuk dalam beribadah. 2. Senantiasa takut jika berbuat dosa. 3. Mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Apa pengertian iman menurut Anda sendiri? Menurut kami, iman yaitu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. 2. Bagaimanakah kita berperilaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menyembah hanya kepada Allah, tidak syirik atau menyekutukan kepada Allah. 3. Mengapa kita harus selalu berperilaku ihsan kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus selalu berperilaku ihsan kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sendirilah yang memerintahkan kita agar berbuat baik kepada sesama. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3, nomor 1, berikan contoh perilaku iman kepada Allah. Yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan memberikan rezeki kepada orang lain. 2. Sebutkan manfaat tentang ihsan. Yang pertama, sebagai pendorong manusia dalam menghargai hidupnya, juga beribadah dan beramal soleh. Kemudian sebagai penyalur ihsan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berkembangnya kemampuan serta apapun yang dimiliki manusia di dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai pengendali itikat serta perilaku buruk manusia yang dilarang dalam Islam. Lalu sebagai penyesuaian atas rahmat yang dilimpahkannya, manusia wajib menyadari dirinya sebagai makhluk tak berdaya di hadapan Allah. Nomor 3, perbedaan qada dan qadar. Qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Sedangkan qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Menjawab pertanyaan kelompok 5. 1. Apa itu ahli bid'ah? Ahli bid'ah sebenarnya mengacu pada mereka yang akidahnya menyimpang. 2. Sebutkan contoh bid'ah. 1. Menjalankan sholat yang tidak ada dalilnya. 2. Merayakan hari besar seolah ada pahalanya. 3. Menambah jumlah rakaat sholat wajib. 3. Apakah bunuh diri termasuk qada? Hukum orang bunuh diri dengan maksud mengancam tidak benar-benar ingin meninggal, yakni baik orang itu berniat serius atau tidak, semua itu merupakan qada dari qadar ilahi. Menjawab pertanyaan kelompok 6. 1. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dalam diri seseorang? Menurut Imam Al-Haddad dalam kitab Risatullah Mu'awana terdapat 3 cara untuk mempertebal iman kita. Yang pertama, membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dalam hadis. Yang kedua, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat alam. Yang ketiga, selalu beramal saleh. Pertanyaan kedua, jelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah. Yang kedua, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci.
menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat, menambah ilmu pengetahuan, memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah selalu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Pertanyaan ketiga, contoh perilaku ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Khusyuk dalam beribadah, senantiasa takut jika berbuat dosa, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya, mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya. Menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apa perbedaan singkat iman dan ihsan? Iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman berarti membenarkan dan meyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan dan juga diamalkan dalam perbuatan, sedangkan ihsan berada di atas Islam dan iman. Oleh karena itu, seorang muslim yang mampu berbuat ihsan adalah muslim yang sangat mulia di hadapan Allah. Jelaskan hubungan antara rukun iman, Islam, dan ihsan. Hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan? Jelaskan. Hubungan antara iman dan Islam, iman dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjawab pertanyaan dari kelompok 8. 1. Apa saja hal yang bisa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal-hal yang dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menuntut ilmu yang menyebabkan bertambahnya pengetahuan. Kedua, membaca dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, berzikir sebagai pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, apa yang dimaksud ihsan kepada alam sekitar? Yang dimaksud ihsan kepada alam sekitar adalah berbuat atau mengerjakan semua yang bernilai kebaikan atau positif kepada alam dan mencegah diri dari perbuatan yang bisa merusak keseimbangan alam sekitar. Nomor 3, apakah iman dan ihsan dapat dipisahkan? Islam, iman, dan ihsan ini tidak bisa dipisahkan karena semuanya adalah satu kesatuan yang disebut agama Islam. Islam, iman, dan ihsan disebut bertingkat-tingkat, tapi bukan berarti maknanya mengerjakan satu level ke level berikutnya. Jadi, yang dimaksud tingkatan adalah tingkatan keimanan. Artinya, yang tadinya keimanannya lemah, mengerjakan ibadah tidak optimal, masih suka bermaksiat, sampai pada tingkat keimanan tinggi yang mana mampu merasakan muraqabatullah. Menjawab pertanyaan kelompok 9. 1. Mengapa iman sangat penting untuk kehidupan saat ini? Iman memegang peranan penting dalam kehidupan. Orang yang tidak beriman hidupnya akan tidak terarah dan dihanyutkan oleh hawa nafsu tanpa ada tujuan yang hakiki. 2. Mengapa perlu mempelajari ihsan? Sikap demikian dapat menghantarkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini bisa tercapai apabila dalam jiwa manusia tertanam iman, Islam, dan ihsan. 3. Iman kepada qada dan qadar adalah karena qada diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Jadi apa itu beriman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Sekian jawaban-jawaban dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.